Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa kallim wa azim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqullahi wa ta'atih. Faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Faqad qala Allah ta'ala fi mukami tanzil wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الآبدين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mengawali khutbah siang kali ini, Al-Khatib Al-Fakir mengajak marilah sama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai dalam mensyukuri karunia, pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sampai saat ini. Sebab nyata janji Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya, yakni bahwa siapa orang yang bersyukur atas karunia nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, betul-betul ia gunakan nikmat-nikmat tersebut semata-mata untuk beribadah karena Allah, maka Allah akan menambah terus nikmat-nikmatnya kepada kita. Sebaliknya, jika kita kufur, tidak menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah, hanya mengejar dunia saja yang mana dunia ini hanya sementara, maka Allah akan cabut nikmat-nikmatnya dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan selanjutnya Al-Khatib Al-Fakir usikum wa nafsi wa iyyakum bittaqullah. Tentunya Al-Fakir berwasiat khususnya untuk diri Al-Fakir pribadi, umumnya bagi sidang Jumat yang hadir di masjid yang mulia ini. Marilah senantiasa terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat ilahi Rabbi. Sebab memang hanya bekal iman dan ketakwaan yang akan membawa kita atau kita dapat menggapai, meraih, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu dengan keimanan dan ketakwaan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan karibaan junjungan besar baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah, berikhtiar sebisa mungkin untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita cinta kepada beliau. Dan beliau berjanji, siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surganya Allah kelak. Siapa? Mereka lah yang menghidupkan sunnah-sunnahku. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Jumat kedua di bulan Syawal 1446 Hijriah. Tentunya terus kita berharap kehadirat ilahi Rabbi, amal ibadah yang kita telah kerjakan di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat sunnah, sholat fardu yang kita lakukan, kita dirikan di bulan suci Ramadan, bacaan Quran kita, sujud kita, i'tikaf kita di masjid, dan amal-amal kebajikan, kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Terus kita berharap untuk mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita. Dan selanjutnya saudara, sama kita telah maklum bahwa harapan keinginan yang Allah SWT inginkan daripada kita, dirosah siam pendidikan puasa di bulan suci Ramadan 30 hari pun lamanya,
Itu sama kita telah maklum adalah la'allakum tattaqun, supaya agar menjadi kita orang yang bertakwa. Jika kita kaji, kita pahami apa ciri-ciri orang yang bertakwa itu, atau ketika orang yang beriman itu berpuasa, selepas daripada ibadah siam puasanya itu, apakah ia betul-betul sudah memiliki atau dia tergolong orang-orang yang memiliki sifat-sifat orang bertakwa? Dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135 Allah nyatakan bahwa ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah yunfikuna fisarra wa dharra. Dia berinfak di jalan Allah baik keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Saudara, jika 2 pekan ini selepas kita daripada ibadah siam, masih maukah kita bersedekah berinfak di jalan Allah? Atau kita hanya berani menginfakkan harta kita di bulan suci Ramadan sehingga kita nanti dapat cap atau dapat segel bahwa kita ini adalah mukmin yang musiman? Maka orang-orang bijak berkata, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, jangan jadi hamba Allah yang musiman. Hanya di bulan suci Ramadan kita berani menginfakkan harta kita karena kita tahu bahwa imbalan pahala yang kita dapat jika berinfak di bulan Ramadan itu amat sangat besar. Selepas bulan siam, bulan Ramadan lepas, kita lupa lagi untuk berinfak. Ini kesalahan yang pertama, saudara. Banyak hikmah dan tujuan yang Allah perintahkan daripada berinfak di jalan. Pertama, ia menyatakan unfik alaik, berinfaklah aku infak kepadamu. Buka keranmu, maka keran-keran yang lain akan kubukakan untukmu. Nabi menyatakan mana qasat shadaqatun min ma. Harta yang diinfakkan itu hakikatnya sejatinya tidak berkurang. Bal yazdad wa yazdad, bahkan bertambah dan bertambah. As-shadaqatu tadfaul bada, dengan bersedekah mencegah diri kita daripada bencana, malapetaka, mara bahaya. Allah hindarkan kita dari itu. Allah amankan kita dari hal-hal tersebut dengan bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Dalam surat Al-Munafikun ayat 10 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala syafa wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa kum minas shalihin. Ketika seorang mayit nanti masuk ke alam kuburnya, permintaan yang pertama kali yang ia panjatkan, yang ia pinta kepada Allah adalah, ya Allah, hidupkan aku sebentar saja ya Allah, fa'asaddaqu, maka akan aku sedekahkan semua harta yang kumiliki. Saudara, ini artinya bahwa harta yang selama ini kita miliki dan kita capek untuk mengejar, mendapatkan, meraih, menggapai harta tersebut, itu nanti tidak akan kita bawa ke alam kubur. Dia akan kita tinggalkan karena dia adalah dunia. Apa yang kita tidak bawa ke alam kubur kita itu adalah dunia. Jangan terlalu dikejar. Sebab bisa jadi jika kita terlalu mengejar dunia itu, akhirnya melengahkan dan lupakan kita untuk mengejar akhirat. Akhirnya kita tersungkur jatuh, terkena malah bencana, marah bahaya di alam kubur kita. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya wal qaziminal ghaiz. Setelah Allah didik kita dengan puasa 30 hari lamanya, itu Allah inginkan kita menjadi orang yang jangan gampang emosi atau gampang marah, saudara. Dan Al-Maghfurul Almarhum Ibu Yasyakur menyatakan, oh ternyata ada hikmah. Kenapa setelah perintah Allah atau menyatakan ciri orang bertakwa itu adalah orang yang dermawan, mau menginfakkan hartanya, setelah kalimat tersebut itu wal kaziminal ghaiz, menahan emosi. Kenapa, saudara? Sebab beliau menyatakan orang yang banyak bersedekah, kalau dia adalah orang emosian, gampang untuk meluapkan amarah dan marah, maka pahala-pahala infaknya sejatinya akan terhapus, saudara. Kenapa? Sebab awalul ghadabi junun. Orang kalau sudah marah itu gila, saudara. Apa yang tidak harus sepatutnya diucapkan dengan lisannya pasti terlepas. Bahkan nama-nama binatang pun akan disebut bagi orang yang ia marahi.
Dan Nabi kita sampaikan, la taghdab, la taghdab, la taghdab falakal jannah. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, maka surga bagimu. Saudara, luapan emosi itu cepat keluar dari diri kita. Kenapa? Sebab memang sulit. Maka berusaha kita terus untuk berusaha agar tidak terlalu menjadi orang yang gampang marah dan emosi. Sebab itu akan mencelakakan kita. Bahkan amal-amal kebajikan kita itu hilang gara-gara kita emosi dan gampang untuk marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan pahala-pahala sedekahmu dengan berkata-kata yang kurang, dengan menyebut-nyebut. Ini akan menghapus amalan sedekah kita. Yang ketiga, wal afina anin nas. Dari ibadah siam yang Allah ajarkan pada kita, Allah didik kita di bulan puasa itu agar menjadi pemaaf, saudara. Dan riwayat menyatakan bahwa ketika para sahabat berkumpul, datanglah seorang sahabat dan Rasulullah langsung menyampaikan kepada orang tersebut, dia adalah penghuni surga. Sehingga semua sahabat penasaran sampai ada yang menginap di rumah beliau, dan amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat yang dinyatakan penghuni surga itu sama sebagaimana sahabat-sahabat lakukan. Lantas akhirnya sahabat ini bertanya, apakah gerangan amalan yang kau lakukan sehingga Rasulullah menyatakan kau penghuni surganya Allah? Tidaklah aku sebelum menjamkan mataku kecuali ada perkataan yang aku sampaikan, ya Allah, si fulan tadi siang melakukan kesalahan padaku, ya Allah ampunilah dosanya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Maka benar Nabi kita sampaikan, jangan kau biarkan lilin menyala ketika lampu padam. Jangan kau pendam emosi amarahmu, dendammu ketika kau ingin memejamkan matamu. Tapi mintalah ampunan kepada Allah bagi mereka yang melakukan kesalahan kepadamu. Itu kunci surga, saudara. Kalau kita luapkan emosi kita, marah sebelum tidur, itu akan menjadi dendam yang kusumat, saudara. Bahkan suatu saat kita ketemu dengan orang yang kita musuhi itu, akhirnya mau tidak mau kita bunuh dia atau kita celaki dengan lisan kita dengan memfitnahnya. Bukankah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Saudara, perlu kita sadari, al-insanu fi mahalil khata wa nisyan. Namanya manusia itu tidak luput daripada salah dan lupa dan dosa. Dan semua apa yang dilakukan, kesalahan dilakukan oleh sejatinya Allah lah yang menggerakkannya. Ujian bagi kita, bisakah kita memberikan maaf kepada orang bersalah pada kita? Dan yang keempat, muhsinin. Ciri orang bertakwa adalah orang-orang yang melakukan amal kebajikan dimanapun kepada siapapun. Tidak terbatas, saudara. Bukan hanya kepada keluarga kita, kenapa kita bukan masyarakat luas, bahkan sampai kepada mereka yang akidah kepada kita, harus kita berbuat baik kepada dia. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dia dengan ma'ruf. Hubungan dunia kita pergauli dengan ma'ruf, baik. Meskipun lain akidah kita. Dan yang terakhir, wal mustaghfirin. Ciri orang bertakwa yang kelima adalah selalu memohon ampunan kepada Allah SWT. Nabi kita Nabi Muhammad SAW maksum, terjaga daripada perbuatan dosa. Tapi beliau menyatakan bahwa beliau dalam sehari semalam itu tidak kurang beristighfar mohon ampunan kepada Allah 100 kali, saudara. Nabi kita Nabi Muhammad SAW, imamul anbiya, imamul rusul wal mursalin, beristighfar mohon ampunan kepada Allah 100 kali sehari semalamnya. Maka sepatutnya saya bahkan seyogianya, lazimnya bagi kita, orang yang biasa penuh dengan dosa, khilaf, salah, lupa, lebih banyak daripada istighfar yang Nabi kita yang lakukan di setiap harinya. Kita harus lebih banyak, saudara, mohon ampunan. Bahkan Nabi kita sampaikan, man lazimal istighfar jalallahu min kulli dikin makhraja min kulli hamin faraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Orang yang sedang dalam kegundahan, kegalauan, faktor ekonomi, kesempitan, masalah yang bertubi-tubi, masalah keluarga, rumah tangga, masalah pendidikan, masalah apa keluarga, pekerjaannya, hendaklah ia perbanyak istighfar. Allah akan berikan jalan keluarnya, Allah berikan dia solusi terbaiknya. Bahkan Allah jadikan kegundahan, kegelisahannya, kesedihannya Allah rubah menjadi kesenangan, parohan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan ibadah siam yang kita kerjakan di bulan tahun 1446 Hijriah ini betul-betul mendidik kita menjadi orang-orang bertakwa, sehingga kelak kita menjadi terus menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah nyatakan kalau kita dekat kepada Allah, apapun yang kita pinta Allah kasih. Tapi kalau kita menjauh darinya, maka Allah akan lebih jauh daripada kita. Yamudduhum bi tughyanihim ya'mahun. Allah biarkan dia tersesat dalam kesesatannya, padahal hakikatnya dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Semoga kita Allah selamatkan daripada azab kuburnya, dan Allah selamatkan kita dari bencana alamnya, dan Allah selamatkan saudara-saudari kita yang masih digempur oleh pasukan Israel laknatullah alaihim. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan pada saudara-saudara kita, dan Allah hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafani wa iyyakum bima final ayati wa dzikril hakim. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ya na'budu wa nasta'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa asim wa barik ala sayyidina nabiyina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين 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 التابعين والعلماء العاملين صنفنا المخلصين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان في كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضيلتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.